Jadi lu udah bisa dibilang cari duit sebelum waktunya gitu. Cari PT, kepiang. Karena harus survive. Gue apa yang gue mau, gue nggak bisa minta sama orang tua gue. Itu aja poinnya sih. Baiklah, senang sekali berjumpa dengan Anda tentunya di Japri by Sajiwa. Saya Rudy Bagot Rusli akan menemani Anda dan tentunya obrolan yang lebih dekat, lebih erat, membawa obrolan kita sampai tuntas dan tentunya rahasia akan kita ungkap di Japri atau jalur pribadi. Kita sudah kedatangan seorang tamu istimewa. Siapa lagi kalau bukan broadcaster handal ataupun penyiar handal. Apabila Anda ingat di era-era tahun 2000-an, dia bersama Panji Pragiwaksono, itu selalu terdengar suaranya di prime time pagi di Hard Rock FM. Dan selain juga sebagai penyiar ataupun broadcaster, dia juga sering menghiasi layar televisi Anda bersama Budi Anduk, ya kan? Almarhum ya? Almarhum dan tentunya itu ketawanya khas sekali. Seperti yang barusan Anda dengar, siapa lagi kalau bukan tamu istimewa kita di Japri pada hari ini adalah Steny Agustaf. Rudy Rusli, Rudy Bagot. Ini harusnya salah, harusnya gue yang ini makanya gue ambil. Karena you're the boss, man. No, jadi you're the boss. Kita sekarang ngobrol nih, Ten. Ya, karena eranya sudah berubah. Mungkin era kita era tahun 90-an ya. Betul. Tapi ternyata YouTuber atau yang punya channel itu sekarang benar-benar lagi banyak ataupun lagi tren. Betul. Ini sebenarnya trennya gue mau ngikutin kayak ya mungkin Gading Marten gitu ya. Atau Raffi Ahmad ya. Bahaya. Gimana Ten kabar? Alhamdulillah survive bro. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Itu yang paling penting sih. Betul sekali. Mahal banget sekarang sehat kan. Betul. Situasinya memang kurang baik ya saat ini ya. Tapi harus tetap semangat dong ya. Pasti. Jadi pemirsa ini adalah anak Jakarta, gede di LA, tapi turunan Minang ya. Gimana LA? Minang Maroka. Lo SMA LA ya? Enggak. Gue di Jakarta. Lenteng Agung? Oh iya. Oh LA itu bener-bener. Jokes 90-an juga. Betul ya kan itu tahun kita tuh ya kan. Kalau anak sekarang mungkin nggak gitu juga sekarang ya kan. Seputar LA masih nonton Beverly Hills. Betul. Ya kan? 90210. Nah sekarang udah di Jakarta. Sudah broadcaster masih digeluti atau? So far sama lah kayak Om Rudy juga kita learning grip baru nih. Ngikutin YouTuber kan. Creating content dan sebagainya. Nyari jalan lah. Ya. Dan lu sendiri udah masih TV waktu itu sempat ya? TV bersama almarhum Budi Anduk. Betul, gue sempat membawakan acara beberapa di Indosiar, bisnis juga di Metro TV, night show di Metro juga, English speaking program, gitu gitulah. Basically gue sih seorang yang opportunis bro. Ada peluang sikat. Ada kabel, ada kawat. Kalau double apa boleh buat? Ya, benar. Nah, Steny Agustaf. Sebenarnya lu tuh yang gue tahu. Sebelum di dunia broadcaster, lu katanya seorang pengajar. Waduh. Bener gak itu lu sebagai bener banget. Itu musuh gue bos. Karena gue cabut mulu kalau. Tapi gimana tuh? Bisa lu ceritain. Jadi lu sebelum jadi penyiar atau broadcaster, lu dulu menjadi dosen kah atau? Jadi gini, jadi intinya zaman SMA. Kita diajarin sama orang tua untuk mandiri. Orang tua kan punya cara-cara masing-masing dalam ngajarin anaknya. Pokoknya orang tua gue bilang, Bapak sama Ibu gak punya uang nih untuk nyekolahin kamu. Kalau mau ngapain ya kamu silakan lah. Jalanin lah. Kita muter otak kan teman-teman pada nyari kuliah, kemana. Tapi lu sempat kuliah dong? Sempat kuliah. Gue cari kuliah, ya kebetulan di situ ada beasiswa bro. Gue belajar pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah gue masuk ranking, dapat beasiswa gratis. 2 tahun pertama di kampus itu. Jadi lu proyek beasiswa lu ya? Beasiswa gue. SMA lu? SMA di 38. Terus langsung kuliah beasiswa? Langsung kuliah. Beasiswa gue ambil karena itulah satu-satunya kampus yang gratis waktu itu. Apa tuh kampusnya? Waktu itu ya ini. Oke. Gratis, maksudnya gratis kasih beasiswa maksudnya, bagi yang berkompeten lah. Kita belajar pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah Allah kasih kelebihan di situ lah. Terus itu gue pengen kursus bahasa Inggris. Gak punya duit kata ibu gue. Jadi ya udah gue jadi ngomong. Struggle dong lo pada saat itu? Sangat struggle. Oke. Akhirnya gue kursus SMA,
kelar SMA gue ditawarin sama si lembaga bahasa itu sebuah training di mana jadi guru. Jadi guru gimana? Gini, dapat uang nggak dapat? Masih lumayan zaman dulu kan. Iya. Meskipun waktu itu 1 jamnya sekitar 12.500 bro. Oke. Sejam. Wah waktu itu udah sangat bersyukur banget. Seminggu berapa kali? Pingin tahu aja dapur orang gue. 48 jam. gue dapet sebulan 480.000 waktu itu. Pada saat itu itu lumayan atau? Alhamdulillah itu bersyukur kita. Gue inget banget gaji pertama gue 2 minggu itu. Gue kan dibayar 2 mingguan. Iya. Gue beliin ibu gue sepasang 1 deret pisau-pisau dapur. Ibu gue kasih, mah nggak punya uang kita bagi 2 ya. Ini beliin pisau, ibu gue nangis. Gue pikir nangis antara terlalu sedikit atau gimana gitu. Atau kok cuma ini doang gitu ya? Makanya, tapi ibu gue ngeliat bahwa oh ternyata anak gue bisa ya gitu ngelakuin. Jadi dari situ gue abis dapet. Jadi lu belum selesai sekolah lu udah kerja gitu kan? Enggak, gue SMA lulus. Terus gue kuliah sambil gitu. Kuliah bukan kuliah sih, gue kursus di LIA waktu itu. Terus gue dapat kesempatan juga untuk belajar di LIA. Oke. Jadi guru, ngajar lah gue di LIA. Itu tadi pekerjaan gue pertama itu. Pasti lu guru favorit dong ya? Kenapa tuh? Cewek-cewek banyak yang deketin. Everyone was ugly. Kelas pasti penuh, kelas pasti penuh. Gak juga. Okay. Dulu dasi kegedean, gue turun naik kereta dari kampus. Oh gitu? Kampus 12:04 selesai kan. Gue harus ngajar di luar ruang guru 12:30. Sampai di kelas gue jam 1, gue pakai di kereta, gue pakai dasi. Gue bilang nih sales obat apa nih? Jadi orang belum trennya MRT, lu udah naik kereta ya? Naik kereta bro, gue naik kereta. Jadi dari kediaman sampai ke tempat kursus itu udah semua kayak orang Jepang loh ya, aktivitas cepet semua. Banget. Sampai di situ, gue ketemu dengan murid-murid gue. Ada yang umur 30, sementara gue at the time baru lulus, baru semester 2 di kampus. Oke. Ya kan, baru 20-an lah. Tapi di situlah gue belajar juga tentang confidence kan. Ya kan nggak ada yang tahu selain lo yang beritahu. Oke. Jadi lu udah bisa dibilang cari duit sebelum waktunya gitu. Cari PT kayak piang. Karena harus survive. Gue apa yang gue mau gue nggak bisa minta sama orang tua gue, itu aja poinnya sih. Oke. Apa dari sebagian gaji lo tadi lu bilang udah kasih ibu lo, tapi apa yang lu beli untuk kesenangan lo pada saat itu? At the time gue nabung, gue bilang gue waktu itu butuh mobil kayaknya. Karena barang gue banyak, buku-buku di kampus, bahan-bahan ngajar, gue meriksain kertas murid, segala macam. Gue nabung, setiap gajian 400.000, 1,2, 800.000 gue tabung. Oke. Gue belilah mobil gue pertama. Apa tuh? Daihatsu Cherry tahun 80. Wah, tapi itu rasanya udah gimana ya? Itu mobilnya semi otomatis, kadang otomatis kadang enggak. Otomatis dorong juga? Otomatis dorong. Oke. Ini power window, buka windownya by power. Tergantung kekuatan kita ya. Tapi that's a car you can call your own. Ya. Punya mobil sendiri itu beda rasanya. Mau seberapa murahnya, mau seberapa hinanya. Betul. Itu kan hina buat orang lain, buat gua nikmat. Itu barang yang tidak terhingga, nggak terhingga nilainya ya. Dari nabung-nabung pelan-pelan dapat side job ini itu gue kumpulin. Gue inget beli di showroom, di sebuah showroom di Kalibata di tempat orang Arab. Gue tawar dari 6,8 juta jadi 6,1. Dan itu masih pernah ketemu dengan mobil kenangan itu? Gue masih mencari sih sekarang, nggak pernah ketemu gue. Karena kan banyak tuh orang-orang yang udah sampai di cita-citanya, mereka koleksi lagi tuh barang-barang mobil lamanya, mobil ataupun motornya, ataupun juga barang-barang yang mereka ingat bahwa ini dia susah pada saat itu gitu. Iya. Masih ingat plat nomornya? Gue gak ingat, tapi gue inget itu Daihatsu Cherry tahun 80, lampunya masih bulat, windownya ngengkol gitu. Jadi belum ada power window ya? AC kadang hidup kadang enggak, seminggu hidup 3 minggu mati. Okay. Dan gue inget banget dulu zaman kaset, lagi nyetel lagu Mariah Carey, kekunci di dalam situ, tuh kaset gak bisa keluar lagi. Jadi selama sebulan gue dengerin Mariah Carey. Hafal liriknya lo ya semuanya ya? Hafal, you name it lah. Karena There's a hero, segala macam. Lu memang pencinta Mariah Carey? Bukan, karena kekunci itu. Oke. Nah, Ten, itu tadi berarti cerita dari bagian hidup lu yang orang banyak nggak tahu ternyata, Ten. Orang taunya lu ngetop, udah jadi broadcaster, masuk TV, keluar TV, ya kan, MC top segala macam. Tapi ternyata di balik itu ada keringet yang lu perjuangkan untuk dapetin semua itu ya. I miss those moments sih bro, gue inget banget. Itu justru yang susah untuk gue lupain. Ketika gue punya harta, ketika gue punya banyak hal,
punya uang banyak, gue lupa momen itu kapan. Tapi ketika gue susah, gue inget. Iya betul. Kenapa ya? Gue juga ngerti secara psikologis tuh. Orang lebih ingat masa susah dibanding masa senang. Nah sekarang kan menurut lu nih, anak-anak sekarang ya milenial atau di bawah milenial, mereka easy get money, ya kan? Bikin YouTube laku gitu. Itu adil nggak buat lo? Gimana ya? Semua masing-masing punya arenanya sendiri. Kalau sekarang mereka kan sangat dibantu sama teknologi. Betul. They have to thank YouTube dan semua media social media platforms yang membuat itu jadi mudah banget. Betul. Apalagi sekarang membuka diri itu jadi satu atraksi. Bisa semua orang di telepon, semua orang bisa di touch sekarangnya seluruh dunia. Kalau zaman kita mau telepon keluar negeri aja pakai kartu telepon ya kan. Itu pun juga duitnya kalau ada ya. Zaman dulu pager paling keren bro. 2 kali ya mbak. Ya, mbaknya ketawa-ketawa di sana ya kan. Apa pesannya? I love you. Nah sekarang menurut lu itu memang fair ya, memang mereka sekarang easy untuk mendapatkan job, easy untuk mendapatkan uang fair. gitu. Tapi feeling gue sih satu hal sih, banyak tingkat depresi cukup tinggi juga bro. Ketika lo dapetnya segala sesuatu lebih mudah, itu sebuah tendensi yang buruk juga menurut gue. Karena lo gak ada berjuang di situ, lo gak menikmati proses. Ya kan? Gak naik kereta, turun kereta, ketinggalan dasi ya kan. Nah akhirnya lu berpindah ataupun lu meniti karir lu di dunia broadcaster. Betul. Apakah Ari Untung punya peran dalam hidup lu? Yes, definitely. Ari Untung, Jody waktu itu tahun 2000. Ari Untung diterima langsung di MTV Sky, and then kita kan modalnya berkenalan. Jadi lu bersahabat dan sama dia atau lu? Gue bersahabat. Satu angkatan? Satu SMA. Satu angkatan? Satu angkatan. Oh, lu Ari? Siapa lagi ya? Ada beberapa lah teman-teman. Tapi Ari yang memang. Ya. Dia ngajak lu? Waktu di MTV Sky iya, waktu itu guys, datang ke MTV Sky kita bikin apa kayak biar produser kita biar bos gua tertarik. Ketawa-ketawa. Dia udah duluan ya? Udah duluan dia. Oke. Udah duluan. Lu masih jadi guru? Gue masih jadi guru. Gue kerja juga di salah satu PH waktu itu. Ya udah kita seneng ngobrol kan pulang malam segala macam ketawa-ketawa. Tapi itu cita-cita lo kan? Gue bisa ngelihat sense-nya ada rasa ingin tampil waktu itu emang. Oke. Dan Ari memfasilitasikan itu dan dia ngelihat bahwa lu kayaknya punya itu gitu. Dia kan udah mulai yang MC duluan, dia VJ MTV jam dulu. VJ MTV bermuka Jawa. Iya. Betul. Cuma dia doang nggak impor mungkin. Iya, betul. Tapi itu juga garis tangannya bagus juga tuh anaknya kan, ya kan? Ya satu learning kalau kita mau konsisten kaya, taruh nama anak ada yang positif lah. Untung, ya kan? Betul. Dan dia yang ngelit lu, dia ngasih ilmu juga atau memang lu otodidak aja gitu? Gue rasa gue nemuin itu semua sendiri. Tapi gue memang observer, gue analisa Om Bagot begini gayanya, cara Om Bagot gini, cara Om Bagot berintonasi seperti ini. Gue capture semua itu dan gue coba olah ya ATM lah. Ya gue modify dan jadilah diri gue. Jokes juga at the time dia ngelihat satu hal yang berbeda dengan jokes gue karena gue kan suka nonton film-film luar negeri, acara-acara luar negeri. Jadi ini nggak receh jokesnya waktu itu ya. Iya. Akhirnya kita nyemplung siaran bertiga namanya The Kamprets Show. Lo? Gue Ari sama Jody. Sekarang siaran di salah satu radio swasta. Masih siaran dia. Masih siaran sampai sekarang? Masih siaran dia. Oke. Kita ngomong panjang. Itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 12 malam, 2 jam aja. Setiap hari. Jadi lu bukan langsung hard rock tapi lu start dari? Gue di MTV Sky dulu. Jadi radio anak muda itu pun dari Tuwir sih sebenarnya gue. At the time. Diterima market? Wah, so far sih tau gue responnya cukup positif. Banyak yang ngelihat ini jokes-jokesnya jokes-jokes om-om banget beda-beda nih. Tapi anak muda kadang-kadang seneng juga tuh denger-dengerin yang tua. Banget. Ngocol-ngocol gitu ya kan. Ada jorok-joroknya kan, ada mengarah-mengarah ke situ gitu. Ya kita ngebangun komunitas lah, akhirnya dekat sama teman-teman. Berapa bulan di MTV? Di MTV Sky dapat 5 tahun Om. Lama? Yes. Di jam yang sama atau lu pindah ke prime time? Gue total radio 20 tahun, di MTV Sky 5 tahunan. Dan itu jamnya tetap? Jam malam, gue pindah jam pagi, siaran pagi. Jadi sempat pindah-pindah waktu di MTV ya? Di MTV. Nah pada akhirnya lu mendapatkan prime time di Hard Rock ya? Yes. Itu pemirsa kalau Anda ketahui ini Steny dan Panji itu menggantikan posisi dari Indy Barens sama Farhan. Dan itu susah banget kan gonta-gantinya kan. Gue inget banget setelah Farhan menyatakan dia mundur, satu dan lain hal alasannya. Betul. Indy juga nggak bisa sendirian karena gue juga sempat interview Indy katanya.
Dan akhirnya itu hard rock pagi sempat agak-agak gonta-ganti pasangan terus. Sampai akhirnya ketemu Panji dan Steny. Betul banget. Karena waktu itu kan mereka mesin pencetak uang banget. Ya. Di radio kan 80% dari bisnis ada di jam pagi, morning Betul. show. Jutaan dulu dengar radio. Wah, mereka selesai panik lah. Cari kita. Sempat dicoba tuh dengan siapa-siapa, dengan Yosi, dengan Elisa, dengan Indra Bekti, Indra Lambang. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kita perlu cari 2 orang anak yang belum nggak ngetop, tapi pengen ngetop. Ya lu ya. Jadi dia mau berjuang, nggak tapi sering Panji, bolos. Panji sendiri tuh memang Belum. Dia masih jadi MD dari PD di Bandung. Hard Rock Bandung, ditarik dia dari Bandung. jadi dia dulu bukan siaran juga. Dia siaran, tapi dia dulu Dia lebih ke program MD-nya director, gitu. siaran juga, program director juga. Oh, program director juga. Tuh, Oke. ditarik dari Bandung, gue dari Jakarta. Ya kita yang rajin, kita coba sana coba sini. Ternyata gue sama dia klop, suka musik bareng, bercandanya sama. Chemistry-nya ketemu. Chemistry, Aha. ya bandel-bandelnya sama. Oke. Klop lah kita jalanin hard rock. Mhm. In the first year itu juga sama tuh, deraan, celaan Ya, orang nggak suka. pasti. Karena kan fans beratnya Indi Farhan nggak Betul, betul. Tapi gue pikir all we have to do is to prove lah. Ketika orang meragukan lo, yang perlu lakuin adalah lo nggak usah mikirin mereka, tapi lakuin sesuatu dan buktikan bahwa mereka salah gitu. Oke. Tapi yang namanya celaan ataupun ada masukan dari, kalau anak-anak sekarang bilang netizen ya kan. Kalau kita dulu pendengar ya kan. Iya. Ada nggak yang bikin lu sampai nggak bisa tidur berdua Panji? Gue sering dikata-katain macam-macam. Ini siapa Tapi sih yang om-om? paling lu inget apa Ten? Ini siapa sih om-om? Bapak-bapak banget sih Haran gitu. Karena suara gue kan berat. Betul, waktu itu. betul. Panji bilang Sunda banget nih. Kita kayak udah coba. Sudah banget gitu ya? Iya, dialek aksen Sunda kan susah waktu itu Panji. Oke. Iya, pokoknya nggak klop lah, nggak asik lah. Udah gue nggak dengerin lagi hard rock. Besok aja dia ngomong gue nggak dengerin hard rock. Orang yang sama, gue nggak dengerin hard rock, tapi dia dengerin terus Oh tetap. gitu maksudnya. Jadi sempat ada beberapa kali. Oh, pergoncangan banyak. Tapi kita ini aja, kita diskusikan sama tim produksi, ngobrol. Siapa produser lu waktu itu? Gue dulu sempat beberapa kali Dwi Adriansyah kalau nggak salah. Dwi Adriansyah sekarang jadi bos di Twitter. Oke. Winda, Aha. Mardio sekarang jadi pengusaha kuliner, punya beberapa restoran di Jakarta. Ringga sekarang jadi pengusaha showbiz juga di Bali dan sebagainya. Berapa tahun tuh Ten? Di situ 5 tahun. 5 tahun juga. Berapa bulan kapal lu mulai tenang? Saat badai 8 bulan kali ya. 8 bulan. 8 bulan. Stres juga dong. 8 bulan tuh nggak sebentar loh Ten. Wah, stres banget. Tapi Orang gue pikir waktu itu apa? SMS atau ada yang telepon atau? dulu zamannya SMS bro. SMS kan? SMS, telepon, dia sampaikan ketidaksukaannya, dia kangen sama Indi Farhan segala macam. Betul. Terus gue cuma bilang ini, tiap hari kita saling menguatkan ada time. Gue bilang, bagus itu cuma satu. Kalau cuma satu, sepatu cuma satu yang beli mereknya Nike doang misalnya. Betul. Tapi Adidas bagus, ini bagus. Ya kita bikin yang lain yang sama bagusnya, even exceeding gitu. Aha. Kita create pasar baru, Oke. bikin yang baru-baru jadi mangkal, yang lama-lama kegeser. Yang itu terjadi. Dan mereka bisa terima. Mereka bisa terima ya. Pada saat lu pisah atau lu selesai, Sama Panji. ada hello, ada goodbye. Goodbye, betul. Lu goodbye sama Panji sama lo pada saat itu, bagaimana audiens lu? Ya ada yang 5 tahun pasti mereka juga udah sangat. gila juga dong sama ada lu, yang dengerin zaman dia masih SMA, dia ikut abangnya di mobil yang sama, terus kuliah. Ada yang kuliah terus kerja. Ada yang belum nikah, jadi nikah, punya anak. Gara-gara Itu lo kan lagi ya? fase kehidupan itu kan mereka lewatin. Kita tetap berdua orang yang simpen di siaran studio, gua sama dia aja. Tapi mereka kan melalui banyak Apa hal. alasannya waktu itu akhirnya kalian berhenti setelah 5 tahun bersama? Waktu itu kita rasa kayaknya ini saatnya momen tepat untuk kita pamit. Karena di momen itulah prestasi kita nggak buruk lah. Karena pasti kan ada gini-gininya. Seiring dengan tren, dengan modernisasi, digital attack was coming at the time. Jadi sebelum itu terjadi, leave a good impression to our listeners, to our management, dan selesai. Pemirsa, Anda tahu yang namanya broadcaster adalah theater of mind. Theater of mind itu di mana kita bisa menyampaikan segala sesuatunya ke para pendengar agar mereka bisa merasakan apa yang kita bicarakan. Steny ini orang paling top untuk theater of mind. Kalau gue paling goblok karena cabut mulu gue. Dan lu juga muncul di berbagai acara televisi. Transfer dari radio
nggak ada visual, Ya. terus ke TV itu mengalami kesulitan nggak? Sulit. Ada time Siapa kan yang ngajak lo ke dunia televisi ya? mereka ngelihat gini, radio itu kayak etalase, di mana lo menjual diri lo, tapi lo nggak serta merta benar-benar menjual diri lo. Kalau sekarang kan gue lihat orang trying hard to sell themselves gitu Ya. kayaknya. Ya. Jadi itu yang kurang natural kali. Kalau gue sama Panji ya santai aja, relax sama ya begitu aja apa adanya, karakter kita gitu. Nah ternyata itu di appreciate sama orang-orang TV. Mereka ternyata dengerin radio kalau on the way ke TV kan. Oke, Wah gue mau coba nih, undang casting. Wah, mereka juga tos-tosan tuh ya? tos-tosan, undang casting. Undang casting, akhirnya- Selalu berdua sama Panji atau? Enggak, beda-beda. Mereka ternyata menemukan ciri karakter masing-masing dari kita. Nah ini buat acara kayak gini cocoknya Steny, gue panggil Steny deh. Acara gini Panji, itu Panji deh. Dan lu nggak pernah satu frame sama Panji? Satu frame pernah beberapa kali casting, kadang gue yang dapet, kadang dia dapet gitu-gitu. Tapi bener-bener tampil berdua di satu stasiun TV? Ada dulu di namanya TV7 dulu. Oke. Sempet. Oh, pernah Tapi nggak satu lama, frame? Tapi nggak lama. Oke. Iya, terus dari situlah gue coba keberuntungan, banyak bro difficulty-nya karena gue kan selama ini kan audio, Ya. sekarang visual, pasti orang mungkin expect, ya gue pikir lo ganteng, ternyata enggak. Suara doang ganteng. ternyata Pingin orang belaga enggak. ganteng ya Iya, kan? kurang TV mukanya lo Iya, gitu kan. iya. Nggak TV jenik ya kan Nggak ternyata? TV jenik, nggak kamera jenik ya kan. Akhirnya kita belajar, ngemas, dandan, beli baju, beli ini, Iya. coba praktek satu casting lain sama kayak yang lain lah. Rumah di Pasar Minggu, casting di Dan Mogot. Iya. Alhamdulillah ketemu cast yang pas. Gua ngajar bahasa Inggris dulu sekian tahun. Waktu itu dicari host orang Indonesia untuk dikirim ke Australia untuk bikin acara partnership. Oke. Namanya Dream Factory, dan gua Itu sangat TV confident swasta dengan yang bahasa buat? Inggris gua at the time. Gua TV swasta waktu itu. Akhirnya gua ngomong bahasa Inggris, ternyata oke, ini orang pas. Oh, muka Indonesia tapi Ya ada kemampuan bahasa Inggris lah. Gua dibawa ke Australia, sekolah lagi? Singapura sana, program kolaborasi sama TV-TV lain, Oke. Mediacorp Channel 5. Mhm. Situlah gua dapat poin. Oke. Dapat poin TV, selebihnya ada satu program lain. Alhamdulillah Allah kasih gua kesempatan. Buat Steny Agustaf, pendidikan itu seberapa penting itu? Jujur, kalau kita bisa nge-framing diri kita tahu path of success kita kemana, itu sangat penting. Tapi di saat kita nggak punya planning ke situ, kita nggak bisa nge-framing diri kita mau kemana sih, especially ngerti passion kita, itu kayaknya agak sulit. Gue terus terang bisa dibilang salah satu produk belajar yang gagal dari diri gue juga gitu. Gue kuliah di akuntansi. Nyebrang sana, nyebrang sini ya. Iya, gue pernah kerja di firma akuntansi cuma sebentar, gue ngejelimet ngeliat duit banyak, duit orang, gue malas ngitungin. Betul. Gak beres kan gitu. Makanya gue kuliah karena gue gratis. Karena it's the only way gue bisa kuliah. Iya kan? Ya. Bukannya karena Sebenarnya passion lu nggak di situ. ya sebenarnya enggak, karena gue harus kuliah dan itu satu-satunya kampus yang ngasih gue kesempatan dapat beasiswa. Biasanya kan suka ada 10 gratis, 10 pertama yang gratis gitu. Dengan nilai tertinggi, alhamdulillah. Jadi emang gue gak bisa framing diri gue. Oke. At the time kondisi ekonomi keluarga gue berantakan, keluarga banyak utang dan sebagainya. Boro-boro lah kita mikirin kayak gitu. Ya. Tapi kalau kita bisa menata itu dengan baik, menurut gue yes. Jadi pendidikan atau pengalaman? Kalau gue pribadi pengalaman. Pengalaman ya. Ternyata ilmu pengalaman di luar itu jauh berharga sekali. Kalau lo punya pendidikan, yes lo tahu teorinya, prakteknya ternyata jauh. Lo pintar, lulusan PhD, MBA, MM dimana, tapi ngobrol berdua sama orang, lo nggak bisa menjadi orang yang pleasant, tidak bisa mendengarkan dia, the art of listening, memahami, showing empathy, nonsense. Masih bersama Steny Agustaf yang kita ajak ngobrol pada siang hari ini. Rudy Rusli, Rudy Bagot. Gue punya pertanyaan satu. Kenapa dinamakan Bagot? Ini jawabannya panjang kali lebar. Gak apa-apa, gue masih punya banyak waktu bro. Selama ini lu tau gue Rudy Rusli ya? Iya. Kenapa Bagot? Babi God. Udah. Tapi memang ada ceritanya. Cuma nanti gini deh. Nanti kalau lu memang penasaran, gue akan cerita. Tapi karena banyak pertanyaan nih tadi. Masih banyak pertanyaan. Sampai juga lu punya Yayasan Pita Kuning ya? Ya. Nah, jadi kita mesti dengerin nih apa sih Yayasan Pita Kuning yang Steny sedang jalanin atau Steny Agustaf sedang jalankan. Dan kita balik ke pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim nih, Sten. Bahwa lu salah satu orang yang bisa dibilang multi talent. Broadcaster, TV personal juga, terus juga guru, ataupun juga pengajar.
Dan pertanyaan gue, lu tertarik untuk ke dunia politik gak sih? Enggak sih bro kayaknya. Yakin? Enggak. Walaupun orang, kan gini, orang biasanya dibilang, gue sih gak tertarik bro. Tapi gimana, orang pada minta. Asik. Kalau lu begitu gimana? Gue gak kuat mental sih kayaknya. Gue orangnya lembek sebenarnya untuk urusan benci-bencian. Oh. Punya satu musuh aja gue pikirin berhari-hari. Kayaknya gue gak akan kuat duduk di bangku. Sedangkan di politik dewan. memang kadang-kadang ada Betul. ada Gimana garisnya. kalau bisa ketawa-ketawa sama seseorang tapi sebenarnya dia benci sama lu gak punya agenda kan. Ya kan kita tahu lah. Tapi lu pernah ditawarin? Iya beberapa kali. Karena Tapi setahu gue sekarang juga beberapa partai itu sulit dengan kader-kadernya. ya Dan sekarang semenjak pemilihan langsung, teman-teman kita kan banyak sekarang ya. banyak banget. Yang banyak saat banget. ini menjadi Pak Dewan ya kan. Pertanyaannya satu, mau ngapain? Terus bilang, gue ingin merubah sesuatu yang gak baik. Oke. Hati-hati gue bilang, Aha. bisa dua hal. Lo yang merubah, berapa persen lo merubah atau lo yang kerubah. Iya betul. You better have your own power gitu. Iya, Besar powernya untuk bisa merubah itu. Jadi hati kecil lu belum, Enggak sih, gue kayaknya enggak. walaupun udah pernah ditawarin ya tadi. Nawarin. Oke. Gue mendingan berkarya sama hal-hal lain lah. Semua Indonesia butuh orang dari berbagai angle, dari berbagai aspek kehidupan. Gak harus dari dalam sih. Betul. Dan dari radio, pengajar atau dosen, Iya. ataupun guru, TV, mana yang paling lu cinta? Radio. Radio. Makanya gue konsisten 20 tahun di radio. Bahkan lu pernah di Brava juga ya? Is gila. Gue di berapa karena lo, justru terus terang. Ada Rudy Rusli, oh ada beliau, gue ikutin. Sukses path-nya beliau. Tapi memang radio itu apa? Apa cerita lo yang menarik bahwa lo dari TV kan lo lebih terkenal dong. Apalagi kalau TV swasta nasional. Ya, tapi radio itu yang paling emosional, Rud. Oh. Karena gue, contoh sederhana, gue pernah ngangkat sebuah topik tentang white lie waktu itu di sebuah radio. Aha. Gue cerita pengalaman gue tentang white lie, terus mereka bercerita juga tentang pengalaman mereka. Ada seseorang yang ingin, dia bilang dia white lie selama ini terhadap istrinya. Karena di radio kita ngebangun connection. Bohong yang sama benar cerita. gitu ya? Bohong yang benar, bohong yang diperlukan. diperlukan. Bohong yang diperlukan. Dia bilang dia punya istri, dia punya selingkuhan, tapi dia berbohong sama istrinya. Oke. Dia kayaknya mau nikahin perempuan ini. Gue tanya kenapa, gue akan coba untuk connect sama dia. Gue gini karena gue Steny tuh jagonya tuh kayak gitu-gitu tuh. Ngangkat orang, theater of mind itu yang saya bilang theater of mind itu Steny tuh jago ya tuh. Terus gue cerita segala macam ini. Gue connect sama dia at the time. Putus penelpon kedua, penelpon ketiga dia telepon lagi. Dia batalin niat dia untuk menceraikan istri yang pertama. Itu cuma ada terjadi di radio dan itu true. Yang paling deket sama kayak penyiar sama ya itu theater of mind tadi. betul. Ya kan? Itu cuma ada di radio. Di TV kan kita nggak bisa sedekat itu sama viewer kita, Oke. sama audiens kita. Betul. Paling dalam bentuk teks, paling setelah itu. Ya. Tapi yang Live true friend, at that time ya. Iya. Live at that time. True friend adalah orang radio. Makanya gue ngerasa gue kayak punya teman banyak. Gue tahu teman gue banyak di luar sana, pendengar gue. Cuma kita nggak tahu aja siapa mereka gitu. Betul. Tapi mereka tahu kita, alhamdulillah. Ada lagu yang menjadi kenangan lo, tapi tua banget sih lagunya. Paul McCartney. Oh iya. Itu kenapa lu era lu mestinya tuh Color Me Bad, bro. Yoi, Kenapa gue suka kalau- juga. Nggak ini waktu itu gue nyanyiin. Gue kan telat kawin bro. Oke. Lu udah 2 kali. Sorry. Tapi emang Gue enak. Ya kan, gue telat kawin. betul. Gue sering bercandain sama temen-temen. Bukannya gue gak mampu untuk nikah waktu itu. Opsi terlalu banyak. Wow, Asik. pilihan susah ya. Iya, gue gak melihat adanya kenapa gue harus menikah ada time gitu. Oke. Tapi ternyata setelah semuanya kandas, ya kan, ya gue melewati masa-masa lonely nights. Oke. Jadi akhirnya itu Jadi lagu dari sempat terngiang-ngiang punya tuh. 3, 4, 2, 3, 4 Iya. akhirnya lonely juga. Waktu itu ada time gue ngerasa bahwa having fun aja lah gitu. Tapi ternyata enggak ya gitu. Lonely nights itu ada. Jadi lagu I can wait another day. Nah. Gitu. No more lonely Ini soalnya nights. tadi kemarin produser lu tanya ini om. Hah? Tua banget zamannya kita kan mestinya Color Me Iya, Bad. iya. Boys to Men lah Oh, minimal. pasti itu juga dilewatin sama kita. Tapi tahun Paul McCartney kan ya mungkin lagu itu juga memang udah di era-era kita. Tapi kan ini musisi lawas. Tapi jadi meaning dari lagu tersebut. meaning tadi. Jadi ini no more lonely. Gue menganggap setelah gue nikah no more lonely nights lah. Oh. Gak ada lagi waktu-waktu gue ngelamun-ngelamun. Oke. Jadi setelah menikah tuh banyak keceriaan lah yang gue rasain. Berapa lama lu ngelamun Ten? Wah lama juga ya.
Mungkin 5 tahunan kali ya, 6 tahunan ya. Oke. 5-6 tahun tuh Iya, nggak ada gantung- pasangan sama sekali atau lu memang Enggak, ada pasangan cuman ya Tapi nggak jelas. Nggak jelas lah, belum ketemu. fun sama jodoh aja? ini, iya. Oke, dan nomor Lonely Night itu lu nyanyikan pada saat pesta Betul, pernikahan lu. Pesta pernikahan gue sebelumnya di Instagram gue juga sharing nomor lo. Orang ketawa kalau orang udah kenal gue tahu ketawa-ketawa hahaha gitu nanti dia tahu nih. Jadi Panji waktu itu duluan dari lu apa gimana? Duluan. Duluan. Berapa tahun tuh jeda? Berapa tahun ya? 4 tahunan lah kali. Tapi Panji tuh ini gak sih membantu lo untuk make up your mind gitu? Gak berhasil dia. Siapapun udah dikenalin ke gue waktu itu. Oh gitu? Iya gak berhasil. Malah jadi musuhan jangan-jangan? Enggak sih. Oh enggak sih, semua baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Cuman gue ini gak ngerti kenapa waktu itu. Tapi ya ngerti lah sekarang jodoh ini yang gue ngerasa oh di sini gue gitu. Oke, jadi jodoh gak lari kemana tuh, itu emang Iya. setuju ya? Jodoh gak lari kemana tapi memang kita harus berjuang sih tergantung ikhtiar juga seberapa cepat nyampenya. Nah, ketemu di mana Ten sama Nyonya sekarang? Dikenalin sama klien gue. Oke. Gue dikenalin, kliennya nih kenal sama gue, dia tahu karakter gue dan tahu karakter perempuan ini. Jauh dari figur perempuan yang waktu itu gue kenal gitu ya. Tapi justru kesederhanaannya dia nggak bisa ngomong ini, ngobrol ini nggak nyambung. Ya, gue coba berjuang ini. Ternyata selama ini ego kita yang kita pengen dapetin perempuan yang pengen kita bisa gitu. Itu ego semua yang bicara kan. Tapi ketika didalemin, dijalanin, lo berusaha untuk mendekatkan diri sama dia juga mendekat. It's nice. Dan ternyata setelah marriage justru malah banyak hal yang kita obrolin bersama, menarik. Oke, Dari mulai jadi malah investment gak talkative istri lu? Istri lu tuh gak talkative gitu? Nggak talkative di luar, tapi sama gue talkative. Oke, Iya. tapi biasanya Nggak kan talkative cuman ngorder gini, paket, paket. lu deket sama siapa sih Ten? Bokap apa nyokap? Sekarang bokap gue nggak bisa komunikasi sekarang. Oke, gue denger itu juga dan gue lihat juga di Instagram lo. Iya. Karena gue juga merasakan hal yang sama Ten. Jadi memang mengurus orang tua kita yang saat ini, mungkin Anda juga yang saat ini sedang mengalami seperti Steny, mengalami stroke itu sangat sulit karena mentalnya mereka yang kena ya. Betul, mental sama ya sekarang udah campur-campur lah ya, udah campur-campur memori dia zaman dia remaja, zaman dia ini sebut nama-nama teman-temannya udah meninggal gitu. Terus dia nginget bahwa diri dia sekarang jadi anak sekolah gitu-gitu. Jadi bokap tuh penyumbatan atau pecah pembuluh darah? Pecah pembuluh darah di otak Oke, kanan kanan. jadi kiri yang lumpuh. Iya, tapi sekarang alhamdulillah Allah kasih dia masih kasih bersama dia gitu ya. Ngomong makannya juga segar, cuman memang nggak bisa nyambung aja ngobrol. Dulu gue paling sering ngobrol sama bokap gue. Gue ngomong apa aja, bokap gue tuh orang yang paling suportif dan helpful sama gue. Gue bilang apa, tiba-tiba langsung dijadiin ini. Gue bilang ini, tiba-tiba dia langsung bantu. Ini Jadi lu deket banget sama bokap lu? sangat deket sama bokap gue. Dan bokap gue tuh orang yang nggak betah kalau gue ada susah dikit. Iya, jadi gue ngerasa Itu semua anaknya dia treatment seperti mostly itu? ya, Oh, tapi rata-rata ke gue karena gue laki-laki yang paling muda ya, Oke. Oh jadi lu bontot laki? bontot laki. Mhm. Kakak-kakak gue ya, tapi dia cepet lah ya, bantu gue. Jadi ketika dia ngobrol dia gini, itu yang gue ngerasa dan nggak nyambung sama lo jadi, aduh, gitu. Iya, iya. Betul, Kita nggak betul. bisa ngobrol lagi sih kayak dulu. Gitu. Sepertinya dia nyambung, padahal Nggak pikirannya nyambung, lain ya. nggak nyambung. Ini banyak lucuan-lucuan sih. Ya. Dia bilang, bapak dulu zaman umur muda apa profesinya? Copet dia bilang. Ada keluarga pada ketawa. Betul. Lu dapet telepon berarti pada saat itu. Dapat telepon. Apa perasaan lu mendengar orang yang lu bilang lu deket banget dan lu sayang banget. Dan lu tahu stroke itu adalah difficult. Gue udah mendengar hal itu memang, tapi gue gak nyangka terjadi sama keluarga gue, terutama bokap gue gitu. Jadi the time ada dak di hati juga nih, wah I think I'm losing him gitu, ada rasa itu juga. Tapi gue pikir jangan dulu, jangan membuat kesimpulan apa-apa. Gue harus ada di situ, gue harus ngeliat dulu kondisi seberapa parah. Banyak yang ringan-ringan juga, akhirnya gue samperin, ngeliat dia nggak sadarkan diri dan seterusnya. Tapi momen yang paling gue bikin gue sedih dan menangis adalah ketika dia masuk di MRI? HICU, High sih. apa NICU ya, lebih tinggi apa tuh, NICU ya. Ya. Itu gue lihat napasnya berat, kan dia kan kena paru-paru juga kan, paru-paru basah. Ternyata stroke, nyari ke paru-paru, napas karena duduk doang nggak bisa. Gue ngeliat, Nah itu di situ apa perasaan lu? wah gue ngerasa, wah hancur banget sih gue ngerasa. Gue pengen
Sudah. Pindahin deh sakit itu ke gue sedikit gitu ya. Gimana Kayak belum selesai tugas lu ke dia gitu. Belum, gue ngerasa kayak masih banyak yang harus gue lakuin buat dia, tapi ya ada stroke merenggut itu gitu. Oke. Ternyata Steny ini pengalamannya cukup banyak dan saat ini juga berpengalaman di bidang production. Yap. Anda sebagai CEO dari Avio Production fokus di bidang I.O. dan juga MICE ya? Betul. Meeting, conference. Meeting, incentive, conference, and exhibition. Oke. Dan kita ketahui di saat situasi yang sulit saat ini, bagaimana seorang Steny Agustaf memimpin perusahaan Avio ini dengan keadaan yang sulit, bagaimana menyikapinya, bagaimana menyikapi para karyawannya, dan tentu juga memberikan solusi yang terbaik kepada company atau dari Avio Production. Gimana Ten? Gua sambil lepas kacamata kali ya. Siap. Ternyata lebih clear, Ganteng ya. kan? Asik. Tadi gue sama, sekarang kan satu hal yang perlu kita mempertahankan adalah branding itu sendiri. Karena semua perusahaan, semua sektor industri kena imbasnya. Ya. Bisa dibilang salah satu orang yang paling beruntung mungkin yang menciptakan Zoom itu aja kali ya. Jadi saat semua orang rugi dia untung 60 triliun kalau nggak salah. Betul. Ya. Tapi sekarang ini menurut gue yang paling penting adalah kita maintaining nama sih. Terus tadi siang sempat ngobrol-ngobrol anak-anak minta direction kan. Mas gimana nih, kemarin kita udah bikin talk show segala macam video. Ya udah kalau gitu sekarang lo bikin aja review event. Review event-event yang ada di YouTube. Oke. Targetnya apa nih Mas? Targetnya maintaining nama lo aja di YouTube minimal ada. Gue bilang gitu kan teman-teman. Kalau sekarang direct event definitely enggak. The number keeps increasing sekarang. Betul. Kita tahu sendiri event itu kan harus ada crowd. Ada orang ya. Ada orang, manajemen gitu. Jadi teman-teman yang gue arahin sih ke situ, maintaining nama, tetap berada di atas, diomongin, tetap tahu, jadi orang nggak lihat dia mati. Gitu. Itu penting buat setiap perusahaan harus mempertahankan brand kan. Betul. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah develop konten, kita bangun konten ini, bangun konten itu. Tetap Kita semangat. mulai ngajarin semangat sih pasti lah. Kalau enggak ya mau jadi apa gitu kan. Karena semua orang kena masalah kan. Dalam berbisnis lu ada plan A, plan B nggak Ten? Bahkan sampai C sampai D. Oke. D-nya apa? Rumah makan Padang itu? Apa nih cerita lo? Kok bisa tiba-tiba tim kreatif kita bilang bahwa Steny juga punya. Iya, kita coba-coba kemarin berawal dari Tahun berapa mulainya? enggak baru banget. Oh baru nih? Baru banget. Nekat dong lo ya? Ujungnya bantu kakak sebenarnya, karena Oke. kakak kan jobless juga. Jadi kita coba pikirin apa yang kakak mau gitu kan. Tiba-tiba dipermudah lah, ketemu lah dengan tukang masak, dia ex restoran besar, lala ngobrol-ngobrol, jadilah udah gitu. Oh jadi lu nggak ada mendompleng atau kerjasama dengan big name gitu? Enggak, sendirian aja gue pikir jalaninnya sendiri. Ya karena imbas juga tapi ya so far survive juga. Nggak masalah. Jadi itu satu hal yang menarik lah. Gitu ya, bisa belok ke situ, bisa belok ke sini. Sekarang kita lagi belajar tentang teknologi. Oke. Ya lagi bikin di luar negeri tuh, lagi bikin virtual event. Kita pelajarin teknologinya pakai apa sih, invest apa nih, kamera, laptop, yang kayak gini, yang kayak gitu, lensa. Yang sekiranya bisa menyelamatkan diri nanti 2 tahun, 3 tahun ke depan. Itu yang kita jalani sekarang. Oke, jadi plan A, plan B, plan C, plan D semua lu siapin ya? Semuanya plan lah kita jalanin. Nah, selain Avio Production, lu sama Panji juga punya gawean nih. Ya, yang gue bilang sih salut sih gue bisa punya waktu lu untuk ngurusin penderita penyakit kanker ya. Jadi pemirsa, penyakit kanker seperti kita ketahui memang adalah penyakit yang cukup ganas. Ya. Dan pengobatannya juga sangat mahal, tidak mudah untuk bisa menyembuhkan penyakit ini, dan terlebih lagi apabila divonis dengan kanker itu biasanya orang udah mati setengah tuh kan. Betul. Udah merasa hidup gue sebentar lagi. Iya. Nah, apa nih yang membuat lu akhirnya memilih kanker dengan Yayasan Pita Kuning nih? Gue pikir setiap orang harus punya sesuatu yang dia gantungkan buat sosial. Karena lahirnya kita hidup di dunia ini kan juga harus memberikan manfaat. Sebaik-baiknya umat kan orang yang memberikan manfaat buat orang lain. Betul. Gue ngelihat kayaknya jalannya ke situ, Ruth. Jadi
tahun 2006 gue siaran radio lagi ngobrol sama Panji, kita jangan ketawa-ketawa dong, kita bikin apa yuk. Akhirnya kita survei ke rumah sakit. Gue janjian sama seorang anak, Fajri namanya, Senin. Gue seneng banget, gue bisa sedekat itu sama anak kanker ini. Apa kankernya dia? Waktu itu dia rongga hidung nih. Nah dia main, iya kakak janji datang ya. Nanti kakak bawa, hari Kamis bawa mainan. Gue datang hari Kamis, meninggal tuh. Jadi sempat ketemu? Sempat ketemu Senin. Secepat itu gue kaget langsung. Nanya gue, Risa kenapa secepat ini? Ya kalau udah masuk ke rumah sakit Darmais, udah stadium 4A, 4B. Itu udah tinggal menunggu waktu, ada yang fase terminal. Gue bilang, terus gimana? Ya kalau udah masuk ke fase itu susah. Akhirnya gue sepakat bahwa kayaknya ini panggilan kita jalanin. Dan gue ngebangun sama teman-teman pendengar gue dulu, komunitas jadinya. Yeah. Dari komunitas 2007 kita jadi yayasan. Karena kita udah mulai terima bantuan dari orang, kita harus diaudit, kita harus ini, kita jalanin. Dan gue menemukan passion baru dalam diri gue adalah menjadikan itu yayasan ini. Di tugas gue hari-hari memang ngurusin, bikin program, empower anak-anak muda untuk lebih kreatif. Ayo dong bikin engagement dengan publik. Ayo ngurusin sosial medianya gimana. Ayo bikin program Painting for Hope. Ayo bikin program ini. Gue hari-hari ngurusin itu dengan teman-teman. Apa aja program yang bisa dibilang yang lu udah lakuin sama Panji untuk Yayasan Pita Pura? 3 tahun terakhir kita bikin namanya Shave for Hope. Kita ajak masyarakat puluhan ribu orang untuk motong rambutnya sebagai bentuk solidaritas. Kalau gue nggak bisa dong. Masih bisa. Tapi masih lu bisa. emang image-nya udah bold ya. Nah, tapi itu apa? Lu dipotong rambutnya ada yang kasih fun atau karena gimana? Kan salah satu fase pengobatan namanya kemoterapi. Kemoterapi itu kan mematikan sel baik, kayak sel buruk tapi sel baiknya kena. Rambutnya dia rontok semuanya. Nah, kita mau nunjukin ke mereka bahwa gak apa-apa gak punya rambut. Kakak juga mau kok gak punya rambut. Tenang aja, jangan kecil hati gitu. Itu image support yang kita mau kasih. Nah, jadi orang kadang-kadang karena kemo itu jadi minder karena rambutnya botak, rontok dan lain-lain. Oh ya perempuan ya, betul. Rambut itu mahkota buat perempuan dan sebagainya. Jadi kita mau munculkan support system itu. Dan secara bersamaan juga mereka kan butuh biaya. Nah kita mau ketok hati para perusahaan-perusahaan untuk mensupport orang yang ingin mensupport. Misalnya Om Bagot mau ngelelangin rambutnya, dibayarin sama perusahaan-perusahaan tempat lo kerja gitu. Alhamdulillah 2015 kita dapat 2,3 M. Banyak ya. Uang itu murni 100% kita pakai buat pengobatan, perawatan anak-anak itu. Kosnya cukup besar. Satu anak bisa 600 juta, 700 juta. Siapa aja teman-teman yang lo undang? Gue ngeliat orang Indonesia tuh butuh anchor, butuh teman-teman selebriti untuk meramaikan sesuatu. Dan profesi selebriti kayak lo, kayak teman-teman yang lain itu ternyata meaningful banget. Ternyata bisa jadi contoh model yang baik lah. Bukan cuma ngajakin joget-joget di TikTok ya. Ternyata lo bicara, lo cerita, concern lo, dan mereka ikutin apa yang lo mau. Dan action kita juga itu benar-benar di ini nama dia ya. Betul, waktu itu yang terlibat 2015 Tora Sudiro, Omes, Adit, Tora lu botakin juga? Botak semua. Indro Warkop, semua kita botakin waktu itu sebagai bentuk kepedulian itu. Ada yang jadi somebody sekarang? Orang yang adik-adik yang lu take care kemarin? Banyak. Ada beberapa, ada yang jadi wartawan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi relawan juga, ada yang orang tuanya anaknya sudah berpulang. Dia bilang, Mas saya ingin mendedikasikan waktu saya untuk bantu ibu-ibu yang masih berjuang ngurusin anaknya. Jadi dia ikutan. Jadi mereka ngebonding sendiri lah, ya saya senang gitu loh. Jadi mereka bikin komunitas-komunitas sendiri anak-anaknya. Tapi ya ada juga momen yang sedih. 2 tahun lalu 7 orang adik kita dipanggil di bulan puasa. Karena Allah punya planning yang lain. Rencana ya. Tapi kita terus rekrut lagi, ambil lagi. Karena waiting listnya banyak di bawah. Betul. Pada kesempatan ini juga untuk Anda pemirsa yang ingin turut serta, alhamdulillah mungkin ada rezeki dan juga ingin membantu para pasien ataupun juga adik-adik yang terkena penyakit kanker. Mungkin Steny bisa kasih tahu infonya, media sosialnya bisa kemana, atau mungkin kalau nggak punya uang tenaga boleh nggak Ten? Bisa dong. Kita punya program jadi relawan, jadi mendampingi adik-adik itu di weekend, Sabtu dan atau Minggu, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ngeladenin dia bermain, mewarnai,
cocokin ini, cocokin gambar. Itu udah bentuk kebahagiaan buat si adik-adik itu kayak punya kakak gitu. Oke. Ada program rekrutmen relawan juga. Kalau kita nggak punya uang untuk disumbangkan, kita punya tenaga boleh. Kita nggak punya tenaga, kita punya waktu. Kita punya waktu, kita punya media sosial untuk mempromosikan. Itu kan juga bantuan. Betul. Masuknya ke akun @pita_kuning di Instagram. @pita_kuning atau Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia di Facebook atau di website Pita Kuning. Itu media sosialnya ya. Ya. Dalam waktu dekat ada rencana untuk bikin satu program? Yes, tanggal 23 ini dalam waktu dekat ini kita mau bikin orang tua asuh gitulah, foster parents program. Jadi di mana kakak-kakak yang mungkin ya atau punya kelebihan biaya, punya kelebihan uang bisa menjadi orang tua asuh dan menggandeng adik-adik itu setiap bulan dipertemukan nanti via video, ngajak bermain bersama. Jadi nggak cuma Sekarang juga virtual berarti dengan keadaan kayak gini? Iya, itu koneksinya video. Okay. Ada lagi belajar apa? Diajarin bikin mainan lewat kaos kaki. Ada mata-mataannya, jadi boneka gitu-gitu. Dari kesederhanaan kita ajarin mereka. Bukan untuk meminta ini itu ini, tapi apa? Kamu punya apa ya? Mainnya dengan apa yang punya gitu. Apapun bisa disumbangkan ya? Bisa banget. Sangat mulia, mudah-mudahan Yayasan Pita Kuning bisa Amin, semakin amin. besar, sukses, dan tentunya bisa membantu banyak orang yang terkena penyakit kanker khususnya anak-anak. Stenia Gustaf, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses terus. Sama-sama. Jadi itu rahasia Om Bagot ya? Ya. Nama Bagot itu ya? Babi God. Halo, saya Stenia Gustaf. Banyak konten-konten yang bagus di luar sana, tapi salah satu yang sangat menyentuh hati, yang sangat bagus dan inspirational adalah Japri by Sajiwa. Nah, Anda bisa nonton banyak sekali program-program bagus. Jangan lupa di likes, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di Sajiwa Kreatif Digital.